Ciranran, tolong aku, cepat. Jemput aku. Aku terjebak racun. Apakah kau masih bisa tahan? Maukah aku carikan cewek untukmu? Dosis kecil ini tidak akan mempan padaku. Aku masih bisa bertahan. Apakah kamu baik-baik saja? Butuh bantuan? Butuh bantuan. Kau mau apa? Jangan takut, aku akan tanggung jawab padamu. Ada apa denganmu? Kau dijebak racun. Ya, bukan berarti kau bisa menggangguku. Aku ikat kau dengan erat. Lepaskan aku. Rendam diri hingga sadar. Tidak perlu berterima kasih padaku. Tidak tahu apakah Ciranran akan tertipu untuk minum ini. Dia terlalu waspada. Ini yang disebut bahaya. Kau bohong. Memang aku mempermainkanmu. Terus kenapa? Tunggu, biar aku minum dulu. Barusan ketemu orang bodoh yang kena racun. Sudah kuikat, zaman sekarang masih ada yang pakai trik murahan kayak meracuni orang. Cepat kejar, susah payah jatuhkan Han Yu, si penyakitan itu. Jangan sampai Ciranran kabur. Dosis receh ini mau buatku pingsan. Aku. Something in your eyes. Tell me who I am. Something in my heart. Apakah tadi dia setampan ini? Sudahlah. Tidur sama gigolo lebih baik Tell me who I am. daripada disalahkan. Whenever you near. Tenang saja, aku akan tanggung jawab. Buradjinki menarik juga. Pak Direktur, semalam Anda diracuni oleh nona besar keluarga Ciranran, lalu dipaksa tidur bersamanya. Sudah menyebar luas. Kakekmu memerintahkanmu untuk menyelesaikan pertunangan dengan Ciranran. Jika tidak, beliau akan mencabut sendiri selang oksigennya. Kalau dia berani menargetkanku, mari kita lihat apakah dia bisa melangkah masuk ke keluargahan dalam keadaan hidup. Perempuan ini, siapa sebenarnya wanita ini? Tuan Zhou sudah menemukan Nona. Namanya Ciranran, dia berada di kota Luo. Sudah 25 tahun, akhirnya kutemukan dia. Pergilah, bawa Nona kembali padaku. Baik, Tuan. Tidak tahu malu. Ayahmu baru saja dimakamkan kemarin, kau sudah melakukan hal memalukan seperti ini. Keluarga Han sudah mengumumkan, kau akan menggantikan Ning Ning menikah dengan Han Yu. Jangan sembarangan menuduhku aku untuk segalanya. Racunnya itu dari Cishuning. Suruh dia saja yang menikah. Ciranran,
Apa kau sudah gila? Aku meracunimu supaya kau menggantikan aku menikah dengan Han Yu si penyakitan itu. Sebaiknya kau menurut. Kami masih menunggu hantaran pernikahan dari keluarga Han. Setidaknya kau jujur. Namun aku takkan ikut permainanmu. Kau tak punya pilihan. Jahati orang lain akhirnya kena diri sendiri. Selamat tinggal. Kau... Kenapa dia terlihat familiar? Ternyata kau. Kita semua sudah dewasa. Kejadian tadi malam, lupakan saja ya. Anak muda, kendalikan dirimu. Di usia semuda ini, sudah perlu kursi roda? Bukankah engkau yang merencanakan ganti Cishuning untuk nikahiku? Menikahimu? Kau Han Yu. Jadi pria yang tidur denganku itu. Han Yu. Direktur Han. Tuan Muda Han. Ini semua hanya kesalahpahaman. Diam. Baru kali ini ada yang berani menghindari sentuhan Tuan Direktur. Maaf, itu refleksi spontan. Silakan lanjutkan. Apakah Anda berniat melepaskan saya? Tentu saja tidak. Hewen, lakukan. Lihat alien. Cepat tangkap dia dan bawa kembali. Pak, dia melompat diri lewat jendela. Kejar dia. Kota ini menyeramkan. Lebih baik aku segera kembali ke desa saja. Kalungku di mana? Tuan Yu, pagi-pagi begini, sudah buru-buru menemuiku. Aku ingin mencari seseorang. Bisa bantu cek rekaman CCTV-nya? Kamera ini, entah siapa yang merusaknya kemarin. Semua rekaman hilang. Tuan Muda Yu sedang mencari gadis cantik. Mana yang Bapak cari? Seekor rubah kecil. Oh, pantas saja dia begitu marah karena diracuni. Rupanya dia memang punya seseorang yang disukai. Gadis yang disukainya. Itu benar-benar sial seumur hidup. Tolong bantu. Meski harus menyisir seluruh kota Luo, dia harus ditemukan. Matahari terbit dari barat nih. Si playboy ini ternyata juga bisa berubah. Di mana kalungku? Han Yu yang mengambilnya. Ada apa? Besok adalah pertunanganmu dengan Han Yu. Kampungan, kalau tahu diri, pulang sekarang juga. Liu Liping, kau hanya istri kedua ayahku, jangan bicara padaku, seperti seorang orang tua. Sudah kukatakan takkan menikahinya. Kalau tak pulang, akan kuhancurkan semua peninggalan ibumu. Kau,
Baik, aku akan pulang. Hanya bicara dengannya sudah membuatku mual. Tuan Han, kursi rodanya. Kursi roda. Hampir saja lupa. Orang dari keluarga Zhou di Haicheng juga datang ke kota Luo belakangan ini. Tampaknya mereka menemukan cucu perempuan Tuan Zhou yang hilang. Jika bisa bekerja sama dengan mereka, Tuan tak perlu pura-pura sakit dan waspada pada mereka. Mereka bisa temukan cucu yang hilang puluhan tahun. Namun orang yang kucari masih belum ketemu. Sudahlah. Bawa Ciranran. Lupakan. Bawa Ciranran kembali. Perempuan ini sangat licik. Tambah orang untuk menjaganya. Maaf, tanganku terpleset. Kalau sakit silakan berobat. Jangan melampiaskan ke barang ibuku. Apa yang kau bicarakan? Kami ini juga demi kebaikanmu. Kau tinggal di desa sejak kecil, hidupmu tak pernah nyaman. Kami juga ingin kau menikmati hidup yang enak. Hidup enak ini dulu ibumu, merengek-rengek untukmu. Kenapa tak kau terima? Kau dilahirkan oleh ibu, tapi tidak dididik olehnya. Hari ini akan kutunjukkan padamu apa arti didikan yang sebenarnya. Kau, Wanita ini galak di luar. Tak menyangka dia sabar di rumah. Haruskah kita bantu dia? Belum, kita lihat dulu. Balas sekali, aku hancurkan satu barang. sayang, tolong. Tolong aku. Kau jago menjalin relasi. Kita akan menikah. Kita akan jadi keluarga. Kan? Dari mana datangnya si pincang ini? Berani ikut campur urusanku. Kurang ajar. Ini Hanyu, pewaris keluarga Han. Siapa izinkan kau bicara begitu? Jadi ini Hanyu, tampan juga. Siapa suruh kau pukul dia? Celaka. Katanya Hanyu galak pada bawahannya. Kita sudah melawannya. Koko, kuat juga. Hanyu, apa untungnya bagimu kalau membunuhku? Aku tak ingin membunuhmu. Hanya ingin memberimu sedikit pelajaran. Kau hamil? Jangan ngomong sembarangan. Mana mungkin aku Lupakan saja. Lebih baik tidur dengan pria bayaran daripada jadi kambing hitam. Aku belajar dengan tabib agung selama 2 tahun. Hamil atau tidak, aku bisa mengetahuinya sendiri. Sungguh tak tahu malu. Kau bilang siapa yang tak tahu malu? Kalau memang hamil, siapa lagi yang mungkin jadi ayahnya? Jangan-jangan anak itu milikku. Hanyu bahkan tidak ingat pernah tidur denganku. Ayo pergi, bawa aku temui kakek. Baik. Tuan, Ciranran mengandung anak orang lain, bagaimana dengan pertunanganmu? Aku bukan orang bodoh, untuk apa ambil tanggung jawab orang lain? Cuma bisa minta kakek membatalkan pertunangan sementara. Lagi pula calon istriku. Sudah ada orangnya.
Bukankah ini kalung kesayangan Ciranran? Kenapa ada padanya? Apa kau mau nikahi pemilik kalung ini? Dia sudah tidur denganku. Aku harus bertanggung jawab. Anak Ciranran ternyata anak Han Yu. Namun aku tidak mau melepas Han Yu lagi. Ini kalungku. Kenapa ada padamu? Kau bilang kalung ini milikmu. Bisa buktikan? Kakek, ada apa? Yoer, aku sudah dengar semuanya. Aku tak menyangka kejadiannya akan seperti ini. Namun, pertunangan dengan keluarga Chi sudah ditetapkan. Kita harus tepati janji. Tenang, kakek tahu apa yang kulakukan. Kalau begitu, kembalikan pada pemiliknya. Oke. Kau belum menjelaskan bagaimana buktikan kalung ini milikmu. Kalung ini pusaka nenekku. Di belakangnya terukir Zhou. Benar juga. Kalian masih mau mengurungku? Aku patuh hanya karena kau ingin balas dendam. Bahkan jika aku hamil, hanya aku yang berhak memutuskan. Tak ada yang boleh ikut campur. Cishuning? Kenapa kau terus menempeliku seperti bayangan? Ciranran, jangan salahkan aku. Ini perintah Tuan Muda Yu. Kau dan janin itu telah mempermalukan keluarga Han. Kau harus hilang tanpa jejak. Oh, dan ini juga kukembalikan padamu. Kau? Kakakku yang baik, pergilah ke alam baka menyusul ibumu. Cepat, Tuan Muda Yu bilang, jangan biarkan dia kabur. Han Yu, kau lebih baik jangan sampai jatuh ke tanganku. Tunggu. Tuan-tuan, bisakah kita berdiskusi? Aku janji takkan muncul lagi. Bisa tidak kalian lepaskan aku kali ini saja? Maaf, integritas profesi itu utama. Tak ada pekerjaan lain sebelum ini selesai. Sejak kapan kau peduli integritas? Jangan takut, Nona. Kami akan bertindak cepat, tepat, dan bersih. Keluarga Zhou dari Haicheng, Guchang'an. Selamat pulang kembali, Nona Besar. Anda bilang saya cucu Anda, ibuku putri keluarga Zhou. Anda adalah orang terkaya di negeri ini? Ya. Setelah bertahun-tahun terlantar di luar sana, akhirnya kakek berhasil menemukanmu. Iya. Tuan Zhou, para bajingan itu sudah saya bereskan semua. Selain itu, keluarga Han mengirim undangan, meminta kehadiran Anda di pesta pertunangan. Bagus. Jangan khawatir, Ran. Kakek akan buat semua yang menyakitimu. Membayar satu persatu. Tunggu. Kakek, dendamku. Pergilah ke alam baka menyusul ibumu. Aku ingin membalasnya dengan tanganku sendiri. Selamat Nona Chi. Selamat. Bukankah sebelumnya kau meremehkan Han Yu sebagai pria berumur pendek? Kenapa?
tiba-tiba berubah pikiran untuk menikahinya. Umur pendek lebih bagus. Begitu dia meninggal, seluruh keluarga Han akan menjadi milikku. Benar. Acara tunangan Han Yu juga datangkan keluarga Zhou. Keluarga Zhou itu kekayaannya setara negara. Kalau bisa menjalin hubungan dengan mereka, lihat saja siapa lagi yang berani meremehkan aku dan ibuku. Entah kenapa rasanya ada yang tidak beres. Dia seharusnya lebih tinggi dan imut. Tuan, ada masalah. Tidak. Di mana Ranran si gila itu? Kenapa dia tak datang? Ciranran dan Cisuning adalah saudara tiri. Mereka tidak akur. Mungkin dia tak mau hadir. Padahal aku berharap bisa melihat sedikit keributan. Baru saja pihak hotel mengabarkan, malam itu perempuan yang Anda temui, bukan Cisuning. Seperti yang kuduga. Han Yu, tamu sudah datang. Aku dorong kau ke sana untuk bersulang. Ya. Di mana kalungmu? Kalung itu sudah tua dan usang. Aku sudah membuangnya. Apa pelayan hotel malam itu melihat jelas? Gadis malam itu siapa? Atu Ciranran. Ciranran. Apa kau yakin dia melihat orang di dalam hotel itu Ciranran? Pelayan bilang mirip dengannya, tapi tidak yakin. Tak berguna. Ciranran, bagaimana mungkin? Berani-beraninya kau pukul aku. Kau menyewa pembunuh, kenapa aku tak boleh pukul kau? Omong kosong apa lagi ini? Aku tak paham semua ini. Tak perlu paham sekarang. Akan kubuat engkau segera memahaminya. Ciranran, selama ini engkau tidak beretika, itu sudah cukup buruk. Tapi hari ini adalah pertunangan Xiaoning dengan Tuan Muda Yu. Haruskah engkau membuat masalah? Satpam, segera usir dia. Siapa berani menyentuhnya? Bukankah ini Guchangan, petarung nomor 1 dunia yang rela menjadi pengawal keluarga Zhou? Bagaimana Ciranran kenal dia? Ciranran ini semakin menarik saja. Ciranran, dari mana engkau merekrut pria liar itu? Berani sekali berulah di wilayah keluarga Han. Sungguh lancang. Ini adalah putri sulung keluarga Zhou. Ciranran, kau pikir menyewa aktor dan memasukkan undangan bisa membuat kami percaya? Aku hari ini hanya ingin memperingatkanmu. Mulai sekarang, waspadalah setelah gelap. Semoga kalian berdua memiliki kebahagiaan seumur hidup. Mengacau pesta lalu pergi? Nona Chi, itu sangat tidak sopan. Aku memang selalu orang kampungan tak tahu tata krama. Aku tak tahu sopan santun. Beraninya kau. Kira aku tak berani? Aku sudah sering melanggar. Lagi pula, hal yang lebih buruk pun sudah pernah kulakukan. Han Yu, apa kau gila? Ini pesta pertunanganmu. Kau mau nodai reputasimu. Keluarga Chi punya putri lain. Ganti poster di depan pintu. Ubah nama tunanganku menjadi nama Ciranran. Pak, kalau Anda bertindak gegabah, tidak tahu bagaimana media akan menulis tentang Anda. Belum lagi para anggota dewan.
Tanpa kekacauan ini, mereka takkan lengah. Bagaimana aku bisa menaklukkan mereka satu persatu? Apa Bapak benar-benar mau menikahi Ciranran? Lalu bagaimana pemilik kalung itu masih perlu dicari? Batalkan pertunangan dengan Ciranran, bertunangan lagi denganku. Tidak. Namun, kau pernah bilang ingin menikahiku. Sekarang aku jadi bahan tertawaan seluruh kota. Bagaimana aku menghadapinya? Bukan urusanku. Jangan kira karena ibumu memanjakmu, aku juga harus menuruti semua maumu. Cishuning, kau boleh saja jadi putri di rumahmu. Namun di sini, kau harus tunduk padaku. Umumkan, mulai hari ini, hentikan semua pasokan ke keluarga Chi, termasuk utilitas. Jika Nona Chi temukan kalungnya, sanksi akan dicabut. Usir dia dari sini. Kau Ciranran, kau mengikatku dan membawaku kembali ke rumah. Apa maksudmu? Ku dengar Tuan Muda Yu memang lemah tubuh. Tapi wanita di ranjangnya tak pernah kekurangan. Dengan kondisi lemah begini, mati di ranjang takkan mengagetkan siapapun. Ciranran, tenanglah. Hanya menciummu sekali saja, kan? Jika tidak, kau boleh balas cium aku. Balas ciumanmu? Tanya dulu pada anakku, apakah mereka mengizinkan? Anakmu. Apa maksudmu dengan anakmu? Ciranran, kau baik-baik saja. Sial. Kau berpura-pura. Saat diam, kau jauh lebih manis. Kalau dia tidak kenapa-kenapa, aku permisi dulu. Apa kau benar-benar pantas jadi ayah dari anak? Dia baru saja keguguran, pasti hatinya sedih. Pertama, anak itu bukan milikku. Kedua, kenapa kau tak berpikir kalau dia sendiri sengaja menggugurkan kandungannya? Tidak mungkin. Catatan medis menunjukkan rahimnya mengalami luka luar. Maksudmu, anaknya digugurkan secara paksa oleh seseorang? Kau tak ambil kesempatan untuk membunuhku. Apa kau sengaja membiarkan aku hidup untuk terus mempermainkanku? Aku tahu isi kepalamu, mari aku bicara terus terang. Bukan aku yang kirim orang kejar kau. Sudah kuselidiki, Cishuning pakai namaku untuk ambil tindakan. Kalau kau mau balas dendam, aku bisa bantu. Kenapa? Pertama, aku benci orang yang menyalahgunakan kekuasaanku. Kedua, aku masih butuh kau untuk tepati pernikahan aliansi sampai aku temukan orang yang kumau. Setelah itu, kalau kau tetap mau bersama ayah anakmu, aku bahkan akan berikan kompensasi besar. Kenapa menatapku seperti itu? Bajingan itu sudah mati. Sekalipun dia hidup, aku tak mau lihat dia lagi. Ah, sudahlah. Makin kau benci, makin kau peduli. Yang paling berarti, paling menyakitkan.
akan pernah cintai dia. Aduh, jangan terlalu kasar. Pria tak suka. Kenapa kau punya kalung ini? Ini milikku, tentu saja aku punya. Apakah dulu kau pernah kehilangannya di hotel? Tidak. Suasana hati Han Yu berubah seperti cuaca. Kalau dia tahu, akulah wanita di malam itu. Entah apa yang akan dilakukannya, aku belum membalas dendam pada Chi Shuning. Aku belum boleh mati. Tuan Yu, hatimu sudah ada yang menempati, tapi masih suka main-main. Itu tidak pantas. Ciranran, kamu tunanganku secara status. Semua yang kita lakukan sah secara hukum. Oh, begitu. Kalau begitu, ini juga sah hukumnya. Kalau sudah punya gebetan, jaga sikap. Jangan sembarangan menggoda. Kau... Selidiki tuntas. Pastikan apakah orang di malam itu benar-benar Ciranran. Jangan pergi ke hotel. Hapus semua jejak keberadaanku di sana. Han Yu sialan dan si Jalang Ciranran. Kalian berdua pantas celaka. Ribut apalagi ini? Ini semua salahmu. Kau mempermalukan kita semua hari ini. Andai kakakmu masih hidup, hal seperti ini tak akan pernah terjadi. Sejak kecil, kau selalu bandingkan aku dengannya. Andai aku tak berusaha menyenangkanmu, semua takkan sejauh ini. Ini semua salahmu. Si Shuning, aku hanya ingin hidup yang lebih baik untuk kita. Apakah itu terlalu sulit? Urusan sekecil ini pun tak bisa kau selesaikan. Kau benar-benar membuatku kecewa. Ibu, jangan marah. Aku tidak bermaksud seperti yang kukatakan tadi. Aku berjanji akan kupastikan ibu hidup dengan layak. Bila tak bisa lakukan ini, aku putus hubungan denganmu. Ciranran, Han Yu, ini semua salah kalian. Kesalahan kalian berdua. Nona, apa engkau benar-benar pertimbangkan lamaran Han Yu? Pria seperti dia tak layak diperjuangkan? Memakai nama Han Group untuk balas dendam lebih aman. Jika gagal, kita bisa lempar kesalahan ke Han Yu. Direktur kami peringkat 3 daftar orang terkaya. Kalau nona keluarga Anda bisa menikah dengannya, itu sudah anugerah besar. Namun peringkat pertama itu keluarga Zhou. Apa hubungannya dengan kalian? Kau... Rendahkan suaramu. Omong-omong, sudah kau hapus rekaman CCTV seperti ku minta? Pak, rekaman hotel sudah dipulihkan. Rekaman CCTV hotel sudah dipulihkan. Rekaman yang kuperintahkan untuk dihapus sudah terhapus total? Dalam rekaman itu, kami tidak bisa menghapus keberadaanmu. Memang benar Ciranran ada di hotel malam itu. Lalu? Namun, kami pakai cara teknis tertentu. Dalam rekaman itu, Ciranran pergi sebelum kau ke toilet. Jadi yang di sana malam itu benar-benar bukan dia? Kami telah mengubah waktu keberadaanmu. Han Yu tidak akan bisa melacak kembali padamu. Bagus. Mungkinkah benar ada kebetulan seperti ini? Pak, Chi Shuning telah bersekongkol dengan tuan muda kedua. Han Xiaofei si bodoh itu perlu disingkirkan juga. Tak perlu. Aku justru ingin melihat keributan apa yang mereka buat. Permisi.
Tuan Han, apa Anda benar-benar akan bertunangan dan tinggal bersamanya? Dia hanya bidak sementara untuk menenangkan kakek. Lagi pula, ini kesempatan untuk memberinya pelajaran. Nona sudah menjadwalkan pertemuan dengan para direktur Han Group di Hotel Xinguang Lusa. Oh begitu. Aku juga menemukan bahwa Chi Shuning sedang diam-diam menghubungi para direktur Han Group. Mereka pasti merencanakan sesuatu melawanmu. Dia sudah panik sekarang. Dia pikir dengan mendekati direktur lain bisa menjatuhkan Han Yu. Namun Han Yu itu tampak begitu lemah, sekilas seperti orang hampir sekarat. Tampaknya tak banyak orang tahu kalau Han Yu hanya berpura-pura sakit. Perlu kita hentikan? Tidak perlu. Jika mereka ingin menantang Han Yu langsung, biarkan mereka masuk ke jurang sendiri. Jangan khawatir, semua ini akan segera berakhir. Kenapa kau? Maafkan aku. Kukira kau penyusup. Kau di rumah. Kenapa diam-diam menyelinap begitu? Aku menyelinap? Kalau bukan karena kau di luar, seperti sedang merapal sesuatu, ku khawatir akan mengundang makhluk jahat, ku takkan keluar. Benarkah kau sebaik itu? Itu jelas pemadaman listrik. Kau takut gelap? Itu tidak mungkin. Baik-baik, kau tidak takut. Lukamu masih sakit, mau ku ambilkan es batu lagi. Kau takut petir? Tidak mungkin. Kau benar takut petir. Aku datang melindungimu. Jangan takut. Ini akan segera reda. I need your love, 날 데려가. I need you now, 꼭 안아줘. 다 놓쳐버린 기억들에 혼자. I need your love, 날 데려가. I need you now, 꼭 안아줘. 다 놓쳐버린 기억들. Jangan bergerak. Bagaimana jika kau turun dulu? Bolehkan ganti posisi lain? Kurasa posisi ini sudah sangat bagus. Semangat, kita tahan sampai subuh. Aku tak sanggup tahan lama. Jangan gerak. Apakah kau bercanda? Kau tegak di saat seperti ini. Ini hanya reaksi fisiologis normal. Aku kembali ke kamarku. Kau sudah menolongku tadi. Bagaimana jika... Tolong aku sekali lagi. Apa yang kau lakukan? Membantumu. Tuan Yu, ejakulasi dini adalah kondisi medis. Anda harus segera keperiksa. Chi, run. Hampir ketahuan. Nyaris tertangkap tadi. Kudengar, semalam ada pemadaman listrik di sini. Anda baik-baik saja? Kau benar takut petir. Aku datang melindungimu. Bisa lebih buruk. Hari ini ulang tahun kakekmu. Apa Anda masih pakai kursi roda? Bawa kursi roda, lebih nyaman. Tak perlu melihat wajah para munafik itu. Baik, apa kita ajak Ciranran?
Tak perlu. Lagi pula posisi Nyonya Han bukan dia. Tak perlu perkenalkan ke kakek. Apa Anda sungguh menunggu wanita itu? Tak ada jejaknya sama sekali? Akan menunggu selamanya? Kenapa? Apa playboy tak bisa setia? Aku sudah mantapkan hati pada wanita itu. Aku tak percaya kita tak akan temukan dia selamanya. Nah, bukankah ini kakakku tercinta yang lemah lembut dan sekarat itu? Bukankah ini kakakku tercinta yang lemah lembut dan sekarat itu? Maaf, Tuan Muda kedua. Aku benar-benar tidak sengaja. Ewen, kau jadi anjing pengikutnya. Kau bangga akan hal itu, ya? Tunggu saja sampai aku mewarisi grup Han. Kubuat kau berlutut jilat sepatuku. Tunggu dulu. Apa maksudmu kau akan mewarisi grup Han? Selain bermarga Han, apa hubunganmu dengan grup ini? Bahkan setengah sen pun tak ada. Masih lebih baik dari kau secalon mayat hidup. Kerajaan yang kau bangun akhirnya tetap di tanganku. Han Yu sedang dihadapi Han Xiaofei. Haruskah aku ikut campur? Han Yu pura-pura bodoh, Han Xiaofei tak mungkin bisa mengalahkannya. Kau yakin Han Xiaofei menghina Han Yu karena dia yatim piatu? Robek mulut Han Xiaofei itu untukku. Dasar anak yatim. Bukankah hanya karena dibesarkan langsung oleh kakek? Atas dasar apa kau bersaing denganku? Apa kau tahu siapa dia? Tentu aku tahu, justru itu aku menendangnya. Bukankah kau pria, simpanan Ci Ranran, mirip si kampungan itu? Kalian sama-sama tak tahu sopan. Beraninya kau, ini adalah tangan kanan Pak Zhou. Bucangan, bukan kapasitasmu untuk berteriak-teriak di sini. Ci Ranran yang menyuruhmu datang? Aku atas perintah Pak Zhou untuk menghadiri ultah Pak Han. Bukan atas suruhan dia, jangan-jangan Ci Ranran benar-benar putri keluarga Zhou? Pak Gu, mengenai proyek pesisir, bisakah Anda menjembatani perkenalan dengan Pak Zhou? Pak Zhou hanya berunding dengan pengambil keputusan. Kau termasuk? Kau kira siapa dirimu ini? Orang cacat terkutuk sepertimu. Tidak pantas mewarisi grup Han. Semua manusia diciptakan setara. Sejak kapan kecacatan menentukan hak waris? Kedengarannya bagus. Tetap saja hanya si penyakitan yang bahkan lumpuh tak bisa berdiri. Bagaimana jika aku bisa? Kalau kau berdiri seperti seorang pria sejati hari ini, maka kepalaku ini boleh kau jadikan bola. Kau bisa berdiri. Aku sebenarnya tidak lumpuh, tentu saja aku bisa berdiri. Siapa yang menyebar rumor kalau aku sakit parah mau mati? Kau tidak sakit? Aku pakai kursi roda, hanya karena malas saja. Usir kedua orang yang merusak pesta ulang tahun kakek ini, oh ya, sekalian penuhi janji yang barusan dibuat. Tuan, tidakkah Anda merasa akhir-akhir ini wanita yang mendekat pada Anda terlalu banyak? Ada wanita misterius di hotel, lalu Ci Ranran, sekarang putri keluarga Zhou. Apa Anda sanggup menangani semuanya? Kau membuatku terdengar seperti pria bajingan saja. Tuan Yu, kumohon, kasihanilah aku. Kalung yang aku suruh kau cari, sudah ketemu? Seret dia keluar. Aku sudah menemukannya. Asal kau mau melepaskanku, akan kuberitahu siapa wanita malam itu. Kau bilang penyandang disabilitas tak layak mewarisi bisnis keluarga karena kau merendahkan penyandang disabilitas. Sebagai kakak tertuamu, aku harus memberimu pelajaran.
Serahkan Cishuning. Sudah kuperingatkan, tak boleh ada yang masuk ruangan lain tanpa izinku. Di mana Cishuning? Dia masih berguna bagiku. Namun kau janji tak akan menyakitinya. Akan kulepaskan dia. Kenapa tak balas dendam sendiri? Memakai orang lain buat pekerjaan kotor tak akan mempan padaku. Ingat posisimu. Harusnya aku biarkan Gu Chang'an, sekalian meroboh mulutmu juga. Jadi ternyata dia yang membantuku di pesta itu. Tunggu, kenapa aku begitu senang? Anda yakin ingin pergi? Kalau Han Yu sudah tak berguna, buat apa aku tinggal di sini? Lebih baik aku kembali menjadi putri keluarga Zhou, bukan? Namun kau menyukainya? Kau benar-benar pandai mengejutkan orang. Mata mana darimu yang melihatku menyukainya? Kedua mataku. Aku melindungi diri dan memanfaatkannya. Kini dia tak berguna. Meski dia merengek-rengek, aku tak akan kembali ke neraka ini. Ayo pergi, kembali ke keluarga Zhou. Katakan, di mana perempuan itu? Lepaskan aku. Akan ku bawa kalian menemuinya. Kau anggap aku bodoh. Kau tahu nasib Han Xiaofei. Jangan keterlaluan. Jika tidak, nasibmu akan lebih buruk. Itu Shiranran. Shiranran. Nona Chi sudah pergi, barang-barangnya sudah hilang. Bagaimana bisa aku tidak menyadari? Begitu banyak kesempatan, tapi aku tak pernah sadar. Setiap kali, aku hampir bisa menebaknya. Anak yang dia kandung, anak yang telah gugur, adalah milikku. Aku malah bicara kasar. Aku benar-benar brengsek. Ya. Tidak. Maksudku, kalau kau jelaskan ke Nona Chi sekarang, belum terlambat. Sungguh? Mungkin. Kalau begitu, kuberi kau kesempatan, cari cara untuk memenangkan Shiranran kembali. Aku? Ya, kau. Pikirkan. Sekarang... Siapa itu? Apa itu Han Yu? Ini Zhou Haide. Tuan Zhou. Ada apa? Aku mau bahas sesuatu. Apa kau tertarik dengan pernikahan aliansi bersama kami? Pernikahan aliansi? Tuan Zhou, saya rasa Anda mungkin keliru. Saya sudah bertunangan. Saya tahu. Tapi keluarga Chi hanya keluarga kecil. Hanya keluarga Zhou yang layak untukmu. Tolong pertimbangkan kembali. Kabarnya, Tuan Zhou sangat memanjakan cucu perempuan yang baru ditemui. Begitu dia kembali, seluruh usaha langsung dipercayakan padanya. Orang yang ingin kunikahi tidak pernah berubah. Untuk Putri Zhou itu, biarkan saja dia di dunianya. Kakek. Cucuku sayang, akhirnya kau memutuskan untuk menemuiku. Ayo, kita bicara di dalam. Kakek, aku sangat merindukanmu. Lihat, sekarang aku pulang untuk selamanya. Kebetulan, kakek sudah menjodohkanmu. Bagaimana pendapatmu?
Namun kakek, aku belum siap menikah. Aku ingin tinggal bersama kakek. Aku tahu, kau masih trauma karena bajingan itu yang membuatmu keguguran. Kakek berjanji akan menemukan pria itu dan menghukumnya. Tidak perlu. Jodoh yang kakek pilih sangat terpercaya. Sungguh, tidak perlu. Bagaimana kalau kau lihat dulu? Coba lihat dulu. Kakak senior, lu ada apa? Keluarga Chi disita oleh Han Yu. Kau sudah tahu? Disita? Maksudmu? Seperti yang kau dengar? Bukannya Han Yu mengampuni Chi Shuning. Kenapa kurang dari sehari aset keluarga mereka disita? Untuk dapat uang, Ibu Chi Shuning jual barang peninggalan ibumu. Barangnya dilelang hari ini. Ran, mau kemana? Bagaimana dengan pernikahan aliansi ini? Serahkan padamu. Akun lelang online-mu sudah login? Mengapa tidak langsung datang ke tempat lelang saja? Sekarang aku memakai identitas. Sebagai putri keluarga Zhou, tak pantas jika terlalu mencolok. Lebih baik tetap bersembunyi. Apa kau yakin ini akan berhasil? Nona Chi paling menyayangi mendiang ibunya. Jika Anda memiliki peninggalan ibunya, bisa jadi Nona Chi akan muncul sendiri. Kalau begitu kita coba. Lelang dimulai sekarang. Dimulai. Vas bunga ukir Longquan dari dinasti Ming. Harga awal 300.000. 350.000. 500.000. 550.000. 1 juta. Ini peninggalan almarhumah ibuku. Aku harus merebutnya kembali. 1.500.000. Ada informasi yang ada di ruang VIP nomor 1 adalah putri keluarga Zhou. Dia lagi sial sekali. Tapi benda ini harus jadi milikku bagaimanapun caranya. Tawaran mereka mencapai 3 juta. 5 juta. Apa yang terjadi? 5 juta, 3 kali. Terjual. Putri keluarga Zhou, ya. Ruang VIP nomor 1, ya. Aku ingin lihat siapa sebenarnya orang hebat itu. Akhirnya, aku bawa barang-barang ibuku pulang ke rumah. Nona, Aku ke kamar kecil dulu. Kenapa Han Yu ada di sini? Ciranran, kalau bukan karena kau, Shoning tak akan terlibat masalah. Kau pantas mati. Apa yang terjadi pada Chi Shuning? Semua kesalahannya sendiri. Sebaiknya kau bersyukur dia belum jatuh ke tanganku. Jika tidak, dia sudah mati. Kujelaskan baik-baik, aku sudah bertemanan dengan putri keluarga Zhou. Sombongmu tak akan lama lagi. Putri keluarga Zhou. Tak kusangka, barang rongsokan ibumu masih punya nilai. Nona Zhou sangat menyukainya. Yang disukai Nona Zhou adalah barang ibuku. Apa hubungannya denganmu? Asal aku bisa memenangkan simpati Nona Zhou, aku akan dapat koneksinya. Penderitaan Shoning akan kubalas melalui kalian kau dan Han Yu berlipat ganda. Masalah Chi Shuning ini semuanya ulah Han Yu. Kalau kau mau balas dendam, Cari dia, jangan libatkan aku. Ciranran, kau pura-pura polos ya. Han Yu sungguh telah menyia-nyiakan hatinya. cukup. Aku tak mau debat binatang. Serahkan vas itu padaku. Bisa saja, asal kau berlutut dan sujud 3 kali kepada aku.
mungkin akan kupikirkan. Kalau engkau berlutut dan sujud 3 kali padaku, mungkin aku bisa memaafkan kebodohanmu. Sombong sekali. Kau pikir siapa dirimu? Putri keluarga Zhou, ya? Benar. Akulah orangnya. Nona, kenapa kau... Jaga sikap. Ini adalah putri sulung keluarga Zhou. Jangan-jangan... Mungkinkah Ciranran demi mengambil kembali barang ibunya berpura-pura menjadi putri keluarga Zhou lagi? Di mana Ciranran? Jawab aku. Di toilet. Berhenti mendukung kecerobohannya, kelakuannya sangat berbahaya. Kau pikir kau siapa? Putri keluarga Zhou. Tepat sekali. Akulah orangnya. Jika kau putri keluarga Zhou, berarti aku pasti direksi Zhou Group. Nona, apa kau baik-baik saja? Tepat waktunya, panggil direktur rumah lelang. Aku ingin melaporkan, barang lelang kalian tidak jelas kedatangannya, dan minta pengembalian dana. Panggil polisi. Ya. Ciranran, kau cukup pandai. Berpura-pura, kau pasti sudah gila karena miskin. Sampai kehilangan akal begitu. Tuan Gu, ini tangan kanan Tuan Zhou. Barang ini dimenangkan oleh putri keluarga Zhou. Dia benar-benar putri keluarga Zhou? Bagaimana mungkin? Tuan-tuan, bagaimana proses pembayarannya? Tuan, bisa jelaskan jika ada yang melelang barang pribadiku tanpa izin? Apakah aku masih perlu membayar? Omong kosong, itu jelas-jelas barang milik keluargaku. Setiap koleksi keluarga Zhou memiliki lambang keluarga unik yang terukir di bagian dalam leher vas. Benar ada, maka ini kembali ke pemilik sahnya. Tidak perlu bayar. Kau. Si Jalang Ciranran nempel ke asisten belagu sekali. Akan tiba waktunya dendam lama dan baru. Akan kuhitung satu persatu. Siapa yang buta? Siapa yang kau sebut Jalang? Ku dengar pada hari pelelangan, Liu Liping bertemu dengan Han Yu. Mobilnya rusak dalam perjalanan pulang. Kini dia koma di rumah sakit. Kenapa kau cerita ini padaku? Tidak ada. Cuma hari itu, dia juga mendatangiku. Dia minta aku menjagamu baik-baik. Dia pikir dirinya siapa? Bukannya dia sudah punya gebetan, masih saja melirik perempuan lain. Sudah makan yang di piring, masih ingin yang di panci, ya? Pria brengsek. Ya, pria brengsek. Siapa yang brengsek? Han Yu. Kakek, ada perlu apa ke sini? Kau sudah besar dan mulai menyimpan rahasia, tak mau berbagi dengan kakek. Hanya gosip artis biasa kok. Seharian sibuk gosip tanpa memikirkan calon jodohmu sendiri. Kek, kita baru bersatu lagi. Aku ingin bersama kakek, lagi pula. Aku sudah janji kemarin. Ikut rencana kakek. Kau yang bilang sendiri, kalau gitu besok, temui pria pilihanku. Baiklah, asal kakek senang. Aku mau temui siapa saja. Kalau begitu, kuhubungi si bocah Han sekarang. Margahan? Ada apa? Tidak apa-apa. Tidak mungkin, Han Yu. Dia sudah punya orang yang disukai. Mengapa dia mau setuju dengan perjodohan? Acara perjodohan ini, apakah jamuan penuh jebakan atau benar-benar ingin mencari menantu? Entah itu tulus atau sandiwara, apa hubungannya denganku?
Aku tidak akan menikahi putri keluarga Zhou. Tugas utamamu sekarang adalah memikirkan bagaimana caranya merebut Ciranran kembali. Menurutmu, kalau aku patahkan tanganku sendiri, apakah dia akan luluh dan kembali? Sulit dipastikan, tanganmu mungkin patah, tapi Nona Chi kehilangan anaknya. Itu Tuan Zhou. Tuan Zhou, ada keperluan apa? Tuan Yu, kencani cucu perempuan saya. Kalau tidak, aku akan tarik seluruh kerja sama dengan grup Han. Kau... Orang tua itu berani mengancamku. Jadi kita tetap ikut acara kencan buta? Ya, pasti kita hadir. Akan kulihat apakah putri keluarga Zhou bisa terima suami berumur pendek. Aku sudah di sini. Baik, aku akan serius. Jangan khawatir. Aku sudah selidiki orang ini. Dia dulu playboy, kebugarannya sedikit lemah, tapi sukses dan ambisius. Kupikir selama hidupnya, dia bisa urus grup Zhou untukmu. Kakek, cara kakek bicara agak aneh terdengar. Dari deskripsi kakek, orang ini seperti pernah ku dengar. Orang ini cukup terkenal di kota Luo. Namanya siapa? Han Yu. Hai, kau pasti Ciranran. Apa yang kau lakukan di sini? Dasar bajingan. Kau menyiramku lalu pergi begitu saja? Aku rasa kita sudah tak perlu bicara lagi. Tentu saja masih ada. Barang-barangmu masih tertinggal di rumahku. Kau belum membereskannya? Ambil semua barang itu. Han Yu, kau gila ya? Buang saja sampah-sampah itu. Aku bukan asisten yang bersih-bersihkan barang orang. Baik, aku akan minta gucangan yang mengurusnya. Boleh kan? Aku lupa kursi rodaku. Sayang, tolong jangan pergi. Sakit sekali. Han Yu, tidakkah kau malu? Bisa kita bicara baik-baik sekarang? Bisa. Katakanlah sekarang. Tentang anak itu, maafkan aku. Han Yu tahu, kalau aku ada di sana malam itu, apa dia mau menghabisi urusan denganku? Anak itu milikku. Tak perlu minta maaf. Dia benar-benar marah. Namun ini tetap anak kita. Aku sungguh ingin bertanggung jawab. Maukah kau menikah denganku? Tidak. Aku terima permintaan maafmu, tapi Han Yu, jika benar mencintai seseorang, kau harus setia. Main dua hati, itu tidak adil untuk pasanganmu. Tuan, sudah temui putri keluarga Zhou itu? Main dua hati, itu tidak adil untuk pasanganmu.
Oh, begitu maksudnya? Dia peduli aku, ikut kencan buta itu. Peduli berarti dia cemburu. Cemburu berarti aku punya tempat di hatinya. Dia menyukaiku. Cucu sayang, bagaimana kencan butanya? Dia sebenarnya pria baik, tapi sudah menyukai orang lain. Kakek, jangan ikut campur dalam hubungan mereka. Jadi kau puas atau tidak puas? Chang'an, kamu sudah kenal Han Yu. Menurutmu, Ran suka dia? Suku. Bagus, pergi, bawa Han Yu ke sini. Kenapa rupanya kalau dia suka orang lain? Asalkan cucuku menyukainya, kita harus dapatkan. Siap. Gu Chang'an, ini sudah kedua kalinya. Bisa tidak kasar begitu? Hah? Kalau tanya dengan baik, aku pasti datang. Ternyata kau memang lemah sekali, kurus sekali. Namun, jadikan asisten Ran masih cukup pakai. Hari ini aku mending mati daripada... Kenapa engkau di sini? Aku tinggal di sini. Kenapa kamu di sini? Ran, jangan khawatir, aku pukul dia sekali lagi. Bocah ini pasti setuju menikahimu. Kau putri keluarga Zhou. Kau putri keluarga Zhou. Kenapa kau anggap Ran tak layak untukmu? Kau pria berumur pendek, beraliansi dengan keluarga Zhou. Sebenarnya apa yang kau tidak puas? Aku puas. Aku sangat puas. Aku benar-benar bahagia. Bahkan aku bersedia jadi menantu di keluarga istri. Kakek, tekanannya bagaimana? Biasa saja. Aktrisemu terlalu buruk. Hah? Ku tahu kau coba selamatkan diri dengan ikuti rencana pernikahan ini. Namun, tak perlu sampai merendahkan diri begini. Ini berlebihan. Ini tak cocok dengan citra pengusaha hebatmu. Aku sama sekali tidak berpura-pura. Apa? Aku sungguh ingin menikahimu. Aku sungguh-sungguh ingin menikahimu. Tunggu. Aku tahu kau ingin menikahiku. Tapi sebenarnya, kau hanya melindungi dirimu sendiri dengan berpura-pura di depan kakekku. Aku tidak berpura-pura. Bukankah kau sudah punya orang yang kau sukai? Ya, benar. Kau. Aku tahu kau ingin memarahiku, tapi beri aku kesempatan. Dengarkan aku. Orang yang kusukai berasal dari hubungan satu malam di hotel beberapa bulan lalu. Tak pernah kubayangkan. Orang yang selalu kucari ternyata selalu di sampingku. Aku tahu ini terdengar sangat tidak masuk akal. Tapi ini sama, tak masuk akalnya dengan statusmu sebagai putri keluarga Zhou. Ini juga mustahil bagiku. Saat hal-hal dramatis menjadi kenyataan, tak ada yang bisa lolos tanpa terkena dampaknya. Sekarang, apa kau mengerti? Jadi, orang yang kau sukai selama ini adalah aku. Konyol. Chi Ran benar-benar menolakku. Aku, Han Yu, tampan, menawan, kaya raya, bujangan paling diidamkan di kota Luo, nomor 1 di daftar incaran. Berani-beraninya dia menolakku. Hanya karena aku suka dia bisa seenaknya manfaatkan perasaanku. Mungkin dia hanya tidak menyukaimu. Terima kasih telah menyatakan kebenaran pahit itu dengan terus terang. Kalau begitu, kau bisa membuat Nonachi jatuh cinta padamu. Kau benar, jenius. Jika Nonachi tetap tidak menyukaimu, itu cerita lain.
Kakek, ada apa? Kau mengusir Han Yu dengan marah hari ini. Apa kau tidak suka padanya? Seharusnya kakek tidak mengaturnya untukmu. Kami memang pernah berseteru sebelumnya. Ini bukan salah kakek. Kakek hanya ingin memberi ganti rugi atas bertahun-tahun lalu. Kakek ingin memberimu yang terbaik sebagai tebusan, tapi tak pernah kuperhatikan perasaanmu. Han Yu, aku telah setuju dengan pernikahan aliansi ini. Apa? Ini pertama kalinya bagiku. Wanita menyerahkan perjanjian seperti ini. Aku juga pertama kalinya. Terlihat adil, tinjau syarat-syaratnya, tanda tangani jika tidak ada masalah. Jadi maksudmu aku harus bekerja untuk keluargamu dan memenuhi kebutuhan emosional Tuan Zhou? Ini pekerjaan berbayar. 3 tahun. Uangnya cukup untuk beli pulau. Aku tidak butuh uang. Lalu apa yang kau mau? Jangan lupa, keluarga Han dan Qi bersekutu. Kakekku terus mendesakku untuk membawa tunanganku menemuinya. Pertunangan itu antara kau dan Qi Shuning. Namun, di pesta pertunangan, kau yang mendeklarasikan akan menikahiku. Kau ada kakek, aku juga ada kakek. Mari saling membantu. Kebetulan, aku punya kontrak yang butuh tanda tanganmu. Masa kontrak 10 tahun. Han Yu, kau gila. Kemitraan jangka panjang, transparansi penuh, efektif, dan hemat biaya. Selain itu, aku ingin kau mencintaiku. Akan kuserahkan ke pengacaraku untuk ditinjau dulu. Aku akan beri jawaban nanti. Sudah lama tidak bertemu, kakak Han Yu. Tak begitu lama, aku baru mengunjungimu di rumah sakit 2 hari lalu. Jika yang kau maksud saat itu, kau menyuruh ibuku menemuiku, sampai membuatnya pingsan, maka ia sudah lama sekali. Pasti sulit bagimu meluangkan waktu mengurus perasaan ibumu. Tidak sepertiku. Saat orang tuaku dibunuh, aku terlalu terpukul. Butuh waktu 10 tahun untuk menemukan pembunuhnya. Bagaimana rasanya duduk di kursi roda? Lumayan. Setidaknya, semua orang menundukkan kepala memandangku, termasuk kau. Kau tak pernah sadar belas kasihan di mata mereka? Han Yu, apa yang kau banggakan? Aku tak sedang membanggakan. Aku hanya sungguh kasihan padamu. Dulu kau punya kesehatan. Sekarang kau tak punya apa-apa. Sekarang, bagaimana kau bisa memandangku dengan kasihan, Bau? Bawa dia pergi. Han Xiaofei. Han Xiaofei. Han Xiaofei. Han Xiaofei. Han Xiaofei. Apakah ada orang? Ciranran, sudahkah kau putuskan? Kenapa terburu-buru? Pengacaraku butuh waktu untuk meninjaunya. Kakak, kau sangat teliti. Apa kau sedang menyusun kontrak baru dengan syarat yang lebih jelas?
Aku bisa setuju. Tapi ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Hanyu, kau di mana? Aku di rumah, sudah jelas. Jangan bohong padaku, ada suara gema. Kamar mandiku cukup luas. Seharusnya tak ada gema di sini. Baiklah, aku tidak berbohong. Aku ditahan oleh Han Xiaofei, Ciranran. Di sini sangat gelap. Aku sangat ketakutan. Tetap online teleponnya, aku lacak lokasimu. Kemana? Untuk balas dendam pacarku. Han Yu, kau tetap tak bisa kalahkan aku. Di mana Hanyu? Kenapa? Han Yu sudah jatuh sampai butuh bantuan wanita. Kenapa ikut dia? Aku pewaris Han Group. Kenapa tak tinggal bersamaku saja? Hidupmu akan mewah. Mau bicara atau tidak, mengaku aku carikan pengacara untuk kurangi hukumanmu. Kau tetap bisa hidup enak di penjara. Berita buruk, sinyal Han Yu hilang. Lokasinya tak bisa dilacak. Lokasinya tidak bisa dilacak. Maksudnya apa? Mungkin karena ponselnya dimatikan. Bahkan setelah mempersempit area pencarian, radiusnya masih 500 km, mencari Han Yu ibarat mencari jarum dalam jerami. Kau bisa memohon padaku, mohonlah padaku. Aku akan kasih tahu lokasi Han Yu. Tolong. Mau apa lagi? Membungkuk atau berlutut? Aku sangka kau begitu peduli pada Han Yu. Kalau begitu, buat aku senang. Nanti aku kasih tahu keberadaannya. Nona. Tinggalkan kami berdua. Alamatnya ketemu. Ayo pergi. Lari, Chen. Lari Chen. Lari Chen. Han Yu, aku datang membawamu pulang. Kau terasa hangat. Ini bukan mimpi. Aku juga tidak mati. Selama aku di sini, aku takkan biarkan kau mati. Kau yang menyelamatkanku kali ini. Jika tidak, aku sudah mati. Kakekku yang memilihmu. Setidaknya, aku akan menjagamu hidup sampai kontrak berakhir. Bisa perpanjang kontraknya sedikit lagi? Perpanjang lagi, ya. Baiklah, kita perpanjang. Jadi, 3 tahun lagi. Maksimal 3 tahun. Baik, istriku. Aku tahu kau berhak memanggilku begitu, tapi bisa tidak sekarang. Aku merinding dengar itu. Jadi istriku, mulai hari ini, bukankah kita harus tinggal bersama? Berhenti panggil aku begitu. Mengerti istriku, aku akan bantu pindahkan barangmu.